Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian semuanya? Alhamdulillah, semoga sehat-sehat saja. Pada Jumat malam ini tanggal 1 Mei 2020, kita masih tahu ini masih suasana wabah ya. Cuman kita tidak membahas masalah itu karena bukan profesi atau bidang kita teman-teman ya. Cuman saya mau bercerita kejadian pada malam hari ini teman-teman, sekitar jam 20 WIB atau jam 8 malam tadi. Tapi di sini teman-teman tidak ada yang kebetulan. Jadi kejadian kronologinya, saya tadi siap berbuka puasa di tempat orang tua, di tempat tuan teman-teman ya, di rumah adik, karena orang tua saya kebetulan sama adik di tempat tuan, jadi saya buka puasa di sana. Jadi pas waktu jam 8 atau jam 20 WIB, saya keluar dari rumah tidak jauh di simpang, sekitar 1 kilo lebih kurang. Terlihatlah tergeletak seorang perempuan teman-teman di jalan. Jadi dia bersepeda motor, jatuh mungkin licin ataupun rem mendadak, kita nggak tahu juga teman-teman ya. Ini si perempuan ini teman-teman, dia kebetulan pegawai rumah sakit. Jadi dia dari rumah sakit di tempat kejadian ini lebih kurang 2 atau 3 kilo ya, di simpang perumahan Luk Ketapang atau simpang PNGL. Jadi kebetulan pas waktu saya hendak memutar, ini jalan udah ketutup nih, udah rame teman-teman ya. Refleksnya pemuda ataupun masyarakat setempat ini cepat. Tetapi pada awalnya tidak ada yang berani membantu. Kenapa? Memang ini pada saat siap hujan. Kebetulan si perempuan ini pakai masker ya, karena musim-musim sekarang ini ya, pakai masker, pakai perlengkapan lengkap, helm, mantel jas hujan. Jadi pas waktu kawannya menghampiri, baru ada yang berani ngangkat teman-teman ya. Memang dia yang kenal temannya, kalau kita yang lihat aja belum kenal lantaran dia ketutup semua. Jadi teman-teman, waktu udah diangkat nih teman-teman, kami bawa di simpang tempat kios ibu-ibu jualan lah ya. Baru kami berani, karena udah ada yang lihat temannya memang betul kalau ini kawan dia. Diangkat. Pas sudah diangkat, ada juga pemuda-pemuda sekitar yang lagi cari bantuan ya, becak, mobil ya. Kebetulan orang ini tanggapnya cepat ya. Jadi pas waktu udah ditaruh, perempuan ini yang baru pulang dari kerja, memang lecet, luka di kaki, pokoknya luka lah ya, di tangan. Cuman kita tidak bisa lihat semua lantaran masih ketutup, cuman sekilas saja teman. Begitu sudah dia agak sadar sedikit, dia manggil, bang, saya anak si Fulan, kebetulan orang Kota Pajar. Jadi teman-teman, udah saya hampiri, udah kenal gini, saya bawa ke rumah sakit. Inti daripada cerita ini teman-teman, yang dipikirkan sama perempuan ini teman-teman, bukan tangan dia yang udah patah ini teman-teman, bukan sakit luka dia ini teman-teman, bukan dia menangis karena kesakitan. Dia menangis teringat sama anaknya yang belum disusui, teman-teman.
Masya Allah, luar biasa teman-teman ya. Seorang ibu teman-teman, di dalam mobil dia nangis, bukan nangis kesakitan teman-teman, bukan menangis karena dia udah luka teman-teman, bukan menangis karena tangannya ini lepas teman-teman. Dia menangis teringat sama anak yang belum disusui. Luar biasa teman-teman. Saya yang lagi bawa mobil teman-teman, pas waktu dia menangis teringat sama anak, bang kalau bisa saya jangan diopname bang. Padahal dia seorang perawat, dia pasti tahu kalau udah di rumah sakit pasti nanti dia diopname 1-2 hari itu pasti. Tetapi dia tetap ngotot tadi dalam mobil, dia mau nyusui anaknya. Nah, cuman kita kali cerita dia tadi di dalam mobil, kita antar terus ke rumah sakit. Begitu sampai di rumah sakit, kawan-kawannya ini udah membantu, memang dia baru selesai piket langsung pulang. Itulah kecelakaan tadi. Dia pulang langsung menuju rumah untuk mau nyusui anaknya. Makanya kita jangan pernah durhaka sama orang tua teman-teman. Buat adik-adikku sekalian yang masih sekolah ataupun yang masih darah panas, jangan pernah durhaka sama orang tua. Biar gimana pun dia merepet, biar gimana pun dia ngomel, jangan kau lawan. Ini contoh tadi, tangannya yang lepas bukan yang dipikirkan sakit dia ini. ASI belum dikasih sama anak teman-teman. Jadi buat saya pribadi teman-teman, mungkin ini Allah mau menunjukkan teman-teman ya. Ini true story, kisah nyata ini teman-teman. Langsung saya yang dengar teman-teman, saya yang antar ke rumah sakit teman-teman. Bukan kereta dia ditanya hancur apa tidak. Ini susu belum dikasih sama anaknya, ASI. Jadi kita sehebat apapun, ibu, orang tua kita jangan kita sepelekan teman-teman. Inilah perjuangan seorang ibu teman-teman. Terus buat kalian, mungkin anak para sopir ataupun pakciknya seorang sopir, nggak usah malu kawan, nggak usah malu. Kami para sopir ini sebenarnya teman, banyak yang kami lihat, banyak yang kami kenal. Macam kejadian ini tadi, dia kenal sama saya, tapi saya tidak kenal sama dia. Pas dia bilang dia anak si Fulan, pakciknya si ini, wah rupanya sama-sama kawan sopir dulu teman, sama-sama kawan. Saya telepon pakcik dia, baru berani saya antar ini si korban teman ya. Sebenarnya sopir ini teman setia, sopir ini teman. Kenapa dia keras? Kenapa kalian lihat para sopir ini ya amburadur? Istirahat dia tidak cukup teman. Macam kami sopir lintas ini 350 kilo itu teman. Perjalanan malam, pagi baru nyampe. Kami istirahat mungkin paginya itu cuma 4-5 jam. Suara kami keras karena udah masuk angin teman. Ini kuping udah peka nih. Para sopir ini pun kalau ada kerja yang lain, dia berhenti juga teman. Cuman belum ada pilihan pekerjaan yang lain.
Jadi buat istri-istri para sopir, anak-anak para sopir, dan buat teman-teman yang masih mencari rezeki menjadi sopir lintas, jangan malu, tetap berjuang. Jangan lupa berdoa kepada Allah. Jangan pernah kau tipu istrimu, jangan pernah durhaka kepada orang tua. Ini bukti contoh tadi, teman-teman ya. Buat adik-adikku yang masih dadara panas, biarpun ibumu ngomel, ibumu merepet, jangan kau lawan. Perjuangan ibumu ini sangat besar. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan, teman ya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.